Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jauza Hanifa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bab 15, yaitu tentang dinamik routing BGP. Kali ini kita akan belajar tentang dinamik routing BGP. Di sini kita mulai dari konsep dinamik routing BGP terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita sudah coba di video sebelumnya kalau IGRP dan OSPF itu dia masuknya ke IGP atau Interior Gateway Protocol. Tapi kalau BGP itu ikutnya ke EGP atau Exterior Gateway Protocol. Jadi IGP adalah AS. Nah, AS terus kalau EGP itu ikutnya Inter AS. Nah, AS itu apa sih? Nah, AS itu kita bisa ibaratkan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak, ada Google, Facebook, dan Twitter. Nah, untuk Google, di perusahaan Google itu kan pasti ada banyak router nih. Misal di sini titik-titik ini itu kita ibaratkan router. Terus ada juga server. Di sini adalah server. Kita ibaratkan koma-koma ini itu server. Jadi Google itu pasti ada banyak sekali router dan server. Terus yang lain juga ada Facebook. Nah, di Facebook juga pasti banyak router dan server, dan server. Terus di perusahaan Twitter itu kan juga pasti ada banyak router dan banyak server. Nah, misalkan kalau Google itu AS. Nah, misalkan kalau Google itu AS-nya adalah 100. Terus yang Facebook itu 200 dan terus yang Twitter ini itu 300. Nah, misal nih, jadi intinya itu kan ada banyak. Nah, karena ada banyak, kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan perusahaan atau AS Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, maupun dari Twitter ke Google, dari Twitter ke Facebook, seperti itu. Nah, untuk menghubungkan itu kita pakai yang namanya BGP. Nah, misal kalau yang IGRP dan OSPF itu kan digunakan di dalam perusahaannya. Misalkan router ketemu router. Nah, itu nantinya akan bisa pakai yang IGRP atau OSPF. Nah, misalkan Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali. Nah, itu nantinya akan menggunakan BGP. Nah, langsung saja kita praktekkan dengan studi kasus seperti biasa. Di sini saya telah membuat topologi yang terdapat 2 router dan 2 PC. Nah, di sini saya sudah menuliskan IP-nya. Nah, langsung saja kita pasangkan IP-nya. Di sini mulai dari router 1. Di sini kita akan masuk ke interface gig 0/1 yang mengarah ke PC 1. Yaitu di sini kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu 192. Kemudian kita no shutdown. Nah, setelah itu kita akan masuk ke interface gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 10.1. Nah, di sini karena slash-nya itu /30, kita menggunakannya 255.252. Kemudian no shutdown. Kemudian kita lanjut konfigurasi di router 2-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu. Kemudian IP add 2.1. Kemudian no shutdown. Selanjutnya kita yang mengarah ke router 1, yaitu interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.2. Dan di sini menggunakannya /30, yaitu 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Setelah itu kita pasangkan IP-nya di PC-nya. Sekarang kita akan coba konfigurasi dynamic routing BGP-nya. Kita mulai dari router 1.
Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke router BGP, kemudian kita tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan autonomous. Nah, kalau autonomous itu artinya dengan router-router lainnya yang terhubung itu numbernya harus sama. Kita di sini coba menggunakan router BGP 1. Nah, 1 ini itu mendefinisikan AS. Nah, AS itu kan tadi ibaratkan seperti perusahaan atau area. Nah, bedanya yang BGP ini itu kita harus memasukkan IP tetangganya. Nah, kita akan berada di router 1. Nah, IP tetangganya itu kan yang di router 2, yaitu yang ini 10.2. Nah, kita bisa masukkan di sini naik port 10.10.10.2. Kemudian di sini kita tanda tanya. Nah, di sini kita belum selesai ya, teman-teman. Di sini kita disuruh menambahkan remote AS. Di sini kita bisa tambahkan remote strip AS. Kemudian di sini kita tanya lagi. Nah, di sini kita disuruh memilih. Nah, tadi kan saya bilang kalau AS itu kan ibaratkan sebagai suatu area dari perusahaan tersebut. Nah, misal nantinya di router 1 itu ini kita pakai AS atau ibaratkan dengan perusahaan 1. Terus di router 2 kita ibaratkan dengan perusahaan 2. Nah, di sini karena kita memasukkan IP NAC port-nya, di mana NAC port-nya nantinya si router 2 akan menjadi perusahaan 2. Jadi di remote AS kita tuliskan NAC port 10.10.10.2 remote AS, di sini kita 2. Lalu kita akan mempromosikan atau mengadvertis networknya. Di router 1 ada 2 jalur ya, teman-teman, yaitu 10.0 dan 1.0. Nah, langsung saja kita akan promosikan networknya. Di sini kita tulis network 10.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.252. Karena di sini kita menggunakan /30. Setelah itu kita lanjut mempromosikan yang mengarah ke PC 1, yaitu 192.168.1.0. Kemudian masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0 karena menggunakan /24. Kemudian kita lanjut di router 2-nya. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita router BGP. Di sini kita 2 kita samakan seperti router 1, lalu masukkan IP tetangga. Di sini NAC port. Nah, IP tetangganya itu kan yang ini 10.1 kita masukkan. Kemudian remote access, remote AS. Di sini kita 1. Baru kita akan promosikan network yang ada di router 2, yaitu 10.0 dan 2.0. Nah, langsung saja network 10.0. Kemudian subnet masknya 255.252. Kemudian kita bisa cek dengan doso IP BGP summary. Nah, maka di sini sudah ada IP dari NAC port-nya, yaitu IP dari tetangganya, yaitu yang 10.1 di router di router 1. Kita coba lihat di sini dengan doso IP root. Nah, di sini itu ada B. Nah, B ini itu menandakan yang BGP. Di sini sudah ada network 1.0. Kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan 3 router. Di sini saya telah menambahkan 1 router lagi dan 1 PC lagi ya, teman-teman. Dan di sini saya sudah menuliskan IP-nya. Di sini kita akan konfigurasi di router 3-nya untuk memasukkan IP. Di sini kita no saja.
Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC3 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP-nya. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini karena kita menggunakannya /30 dan jadi di sini 255.252 ya teman-teman. Kemudian no shutdown. Kemudian kita konfigurasi di router 2-nya. Di sini kita bisa exit, kemudian masuk ke interface yang mengarah ke router 3 yaitu gig 0/2. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini juga menggunakan /30, jadi di sini 252. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita pasangkan IP di PC 3-nya. Setelah itu kita akan coba konfigurasi BGP-nya di router 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke router BGP 2. Kemudian kita masukkan NAC port-nya yaitu IP tetangga di sini yaitu IP yang 20.2. Kemudian remote AS di sini 3. Lalu kita akan promosikan network yang baru yaitu di sini 20.0. Kemudian subnet masknya yaitu 255 252 ya teman-teman. Lanjut kita konfigurasi BGP di router 3. Kita exit. Kemudian kita masuk ke router BGP 3. Kemudian kita masukkan NAC port-nya yaitu IP tetangga 20.1 252. Oh, di sini salah ya teman-teman. Di sini kita masukkan NAC, kemudian IP tetangga yaitu di sini kita menggunakan yang 20.1. Kemudian di sini kita remote AS terlebih dahulu. Yaitu di sini 2. Nah, setelah itu kita promosikan IP yang 20.0 dan yang 3.0 ya teman-teman. Dua lima dua. Di sini kita ganti 192.168.3.0 dan subnet masknya 255.0 karena /24. Kemudian di sini kita bisa cek dengan doso IP root. Di sini sudah ada BGP ya teman-teman. Di sini kita bisa coba kirim paket. Di sini dari PC 2 ke PC 3. Kita bisa coba lagi. Dan di sini sudah successful. Di sini kita bisa delete. Lalu kita bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Dan di sini juga sudah successful. Nah, jadi BGP ini itu sama seperti dynamic routing sebelumnya ya teman-teman. Jadi konfigurasi di router yang menambahkan network baru saja. Nah, mungkin pada bab 15 saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita bisa lanjut di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.